lagi. Mas, maaf mas, yang kurang tenang, lebih lagi. Tangan biasa di sini, jangan segini doang. Kamu nggak makan, kan saya coba deh, kan nggak bisa dibunuh, segini doang. Kamu makan turun di grup ya. Iya, kamu juga. Artinya itu kewajiban kita untuk menyampaikan. Ada orang masuk masjid, kakinya kiri turun. Kira-kira yang tadi kaki kiri kanan. Bukan kita tadi orang kaki kiri turun, jangan didiamkan. Tegur, diamnya juga pertanyaan buat kita. Kata Imam Syafi'i yang lain. Tegur. Besok kalau ke masjid jangan kiri turun, memang diisi betul. Bilang nih. Tapi nelaginya dapat dia 2 lalu dapat orang dia laki asal wajib laki kiri monggo tinggal ngapain mah gak belajar ya Allah nanti ninggalin sunnah alim kenapa nih domen segala macam orang alim ajak mas namanya yang semua nanya mas ada sesuatu ini apa lagi masuk bulan ini lagi kiri salah kan itu kaki kanan masjid itu tempat lain masuk rumah kaki kanan kalau kaki kiri WC kita oh iya saya nggak perhatiin saya nggak tahu mulai besok ini mas ya maafin ya gitu. Jadi kalau kita nasihat orang secara pribadi 4 maka berarti kita memberikan kebaikan buat diri. Tapi kalau bukan orang berarti mempermalukan. Yang ada di sini benda, betul ya? Gak terima di sini. Akhirnya bilang bernamaan, bukan manfaat lagi gak bernamaan di sini. Yang ada di besar ya saya. Jadi subutul alim syai'un, bukan syin, syai'un. Karena kan tulisan sin gede juga begitu. Sin yang titik 3 bacanya shin. Apa? Itu mana? Shin. Tulisan kayak gini. Cuma bacanya shinun. Kalau ini bacanya syainun. Ada yang namanya syaini? Awas berhati-hati. Urusan yang mana itu? Subutul alimi diamnya orang yang alim syaitun aib sesuatu yang tercela karena gak seyogianya ya orang yang alim itu diam dari ilmunya. Jika orang punya ilmu itu wajib menyampaikan ilmu gak perlu dimana begini enggak ketika dia melihat satu kondisi ya, yang memang orang yang dalam ibadahnya ada kekurangan perlu diperbaiki, maka itu tugasnya. Jadi, saya dengan anak, kadang ibu kita begitu dulu. Kadang nanya, akhirnya aku ngajar ke mana? Aku ngajar di sini, jangan bukan begitu. Ya, contoh kita di sana, ya, tak boleh, mesti bijak, ya, mesti lemah lembut. Dengan kata Allah Jalla Jalla mengenai Nabi kita Muhammad SAW dalam apa yang saya katakan Bagaimana rahmatin minallahi lintalahu walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik Bagaimana rahmatin minallahi lintalahu dengan sebab rahmat Allah ya Nabi Muhammad kau berlaku makhluk kepada mereka. Nabi tak pernah marah. Nabi tak pernah dicaci maki itu diapain mana-mana kecuali kalau urusan agama. Kalau urusan agama, lam yakun ahadun bi ghadabi. Enggak ada seorang yang bisa menunggang panasnya Rasul kalau sudah berkaitan dengan agama. Kita jangan
diam aja. Kalau memang ada urusan agama, ya jihad, ucapan kita jihad, aksi kita jihad, mati kita syahid. Kalau memang belum ada agama, tapi kemarin kan belum bukan agama itu habis. Bukan Islam, mana tuh Islam kata begitu. Siapa itu orang-orang yang belum tentu orang kita? Yang namanya penjara sama juga mencuri, mendengar paksaan, kan gitu. Paksaan tidak begitu, ya. Pakai punya orang, hak orang lagi gak izin udah mencuri. Semi mencuri. Ya ini semi ya. Saya ngomongin semi pikiran juga enak ya. Semi ya sana. Semi mencuri. Ya, kalau mencuri kan jelas emang dia pengen ngambil, dia pengen milikin, dia pengen manfaatin buat bisa menghasilkan uang. Misalnya begitu. Kalau ini enggak pakai, yang memakai kan mau ambil manfaat, enggak izin sama yang punya, namanya gosok. Bukan gosok. Lain sobat. Gosok jadi. Beda dengan gosok di lain. Ya. Contohnya gimana? Ini suka sering kita anggap biasa. Pakai pakaian teman kayak gini lagi, pernah nggak? Pernah nggak? Pakai jaketnya, ya kan? Pakai itu nggak ingin dulu udah gosok kita. Yang gampang tuh sendal, ya ada yang suka dipanggil bini buru-buru, ya sendal siap aja dipakai, sendal lama dipakai. Kalau pas pengajian ibu kan gitu, main pakai aja gosok namanya. Jadi kalau yang punya marah-marah ngomel boleh kan? Pantas kan? Pantas. Boleh. Dan ini jangan marah. Maka dia tidak pakai. Lalu ustaz yang pakai. Oh ustaz pakai bukan macam apa? Orang pengen pulang juga karena ada urusan. Umpama begitu. Karena siapapun dia ketika ingin menggunakan haknya nggak ada. Kira-kira hati ini gimana? Semuanya deh. Kita kalau seandainya begitu perasaan kita gimana? Waduh, lalu mana perasaan tahu sih ini? Kok kagak ada ya? Bilo ada yang ngambil, ada yang ngambil bilo kan gitu. Ini kan pikiran kita, hati kita. Ya. Jangan tidak sabar. Kata-kata kagak bagus keluar. Wah, kamu yang ambil. Sholat, bukan. Jadi pikiran kita jelek boleh. Coba dong. Buat tandain kan. Bukan buat tandain. Awas ketahuan bersetak kakinya pincang deh. Coba. Yang pakai anak bersupai pengkor. Lebih nyaman. Repot gitu. Kan kita mesti berusaha menghindar. Nanti sedikit takul malaki. Jauhi, jaga diri kalian daripada beberapa tempat laknat. Itu dalam urusan buang air. Nggak boleh kencing, buang kotoran sembarangan. Kencing tembok orang dikencingin. Enggak, ya seorang lewat. Kan ada yang gini dah. Udah pesing. Betul ya? Yang punya rumah begini dia lagi motor. Pasti marah. Ya biar nanti dia nggak nembus sampai ke dalam kan gitu rasanya. Yang lewat. Kalau nggak begini kok pusing banget. Cuek banget dengan itu. Pasti bahasanya kagak bagus. Ya. Disumpahin deh. Doain yang kagak termasuk nanti begitu. Kita pun lagi. Asal kita dijauhi ya daripada beberapa tempat yang bisa mendapatkan doa yang terbaik, laknat. Gitu. Nah, sama ada beberapa amalan juga begitu. Memakai hak orang
Husain, benar nggak Bang Husain? Bang Husain Baharun, benar nggak? Kan memang begitu orang. Ini cerita, bukan ngomongin cerita. Karena langsung kakak lihat. Itu kesian banget kan, boleh jadi maki gitu. Begitu dia puas, sekarang tadi pakai sumur. Habis di kontennya. Ini. Situ udah salah ya. Maka saudara saya nggak ngomong lagi. Itu gadget saya yang ini. Habis. Itu jangan begitu, tapi paling depan kota. Masya Allah. Kalau mengikut anaknya. Ada yang mesti dinasihatin. Begitu katanya takut dia kan. Urusan dia ada dua. Ya, mereka dengan gitu. Mengikuti program gitu saja. Tuh, Masya Allah. Ya, kita itu ujiannya. Makanya mungkin darahnya tinggi, mungkin dia tahu. Benar-benar habis. Besok jangan habis orang itu musuh. Sholat lupa kali itu sholat itu lupa kali ya. Karena pikir tetap berpatnya udah lupa gitu kan. Ya Allah. Nah, benar-benar kita nggak jalan lagi. Ya, kita nggak sadar cuma ada di sini doang. Kalau pengen ada orangnya, jangan pengamatan tinggi, jangan apa-apa, main. Ya terpokok masuk. Ini sudah, tapi orang dia sudah saya hilang. Dia sudah dia sudah sedang ulangi lagi ya. Itu namanya gosok dalam syariat. Oh, saya itu dong. Oh, itu nggak tahu apa enak kan? Coba aku wah ingin protes segala macam yang ada kecewa, tegang dan lain-lain. Saya pernah tuh sampai sama Bu Husin. Memang pantas dokter dan gimana? Tapi kalau komentar guru buat boleh cakep. Kita mau guru diapain aja udah. Ya, kan ada akad kalau ini akad berbicara. Cuma secara umum maksudnya nanti jangan begitu. Gitu. Ya. Kain, baju, apa tuh? Kalau kita bersahabat ya, kita main pakaian dengan saya. Nah, ada kan saking akrabnya, pakaian teman dipakai, yang bawa pulang, pakai, udah kayak rumah tangganya sendiri, ada kan gitu. Datang, si Padi mana? Padi lagi keluar. Oh ya, mau ngapain deh? Mau ngambil jaket, mungkin jaket kopi, atau jaket mandi. Kalau pakai jaket ya, jaket kopi, jaket mandi. Saya pakai dulu. Orangnya tahu kan? Nah, ibunya nyampe kan? Belum tentu. Sekarang kalau dinyampe kesel kan? Nyampenya telat kan? Berarti tadi si Opik Vespa, si Opes, Opik Vespa kan gitu. Tadi datang mananya, masuk abang kan ngambil jaket itu dipakai dari mana katanya? Yang mana Pak kami itu? Ya, dia lagi main bawa lagi tuh. Jadi itu orang senang, itu gosok, udah gosok. Kalau Opik pakai tuh jaket karena bawa dingin puncak, dia sholat. Nggak terima itu sholat tuh. Kenapa? Ada barang haram yang nempel. Udah untuk haram juga. Ya, dari sini jaga. Ya, daripada sikap kita untuk melakukan sesuatu. Berusaha antara itu supaya satu sama lainnya saling ridho. Ya. Disebutul alim syekh. Orang yang berilmu kalau diam aja nggak nyampe ilmunya, nggak nasihatin orang. Dalam satu kasus dia kagak turun tangan untuk meluruskan, jelek. Karena tugas dia dan kewajiban dia harus menyampaikan ilmunya. Wakana mengunsir kalau dia bicara maka ucapannya itu mutiara, sesuatu yang menjadi perhiasan. Lagi perkara yang hak dan nanti ya sampai itu. Kalau dia sehat, as-sakit anil haq syaitanun akhras. Tulis kalau ini hari besok keluar, nanti karena besok ada jadwal dengan tertib. Jadi nanti jadwal ceramah nggak boleh. Main catat kayak itu. As-sakit anil haq syaitanun akhras.
diam dari kebenaran, berarti setan yang nggak bisa ngomong apa bisu ya, bisu. Karena setan nggak ada yang ngajak kebaikan. Ada setan yang di ngaji, ada. Ada setan yang nyuruh di sholat. Ada setan yang ngajak kebaikan, silaturahim, akur, berada. Setan itu selalu menjanjikan kita itu bermusuhan, kemiskinan dan lain-lain. Bikin kita yang berantem. Ada itu banyak setan, banyak setan. Ya, yang udah terbawa nafsunya, ya, setan salah hitamnya, ya Allah, ya. Jadi setan orang yang diam secara umum, apalagi yang alim jelek. Secara umum kita ngerti, kita paham hukum tersebut. Mana yang hak, mana yang batil. Ada perkara yang hak, kita diam aja. Ya. Berarti sama juga setannya bisu. Ya kalau kan ada enak itu sama setan. Dikatain setan nanti ke mana? Mau dikatain setan? Setan boleh, jadi marah kan? Karena malah rusuk atau kasar anak setan itu terpanggil. Itu kata kalau kasar katain anaknya setan kasar anak setan. Bocah sekarang kan pintar, berarti emaknya mak setan begitu. Ya bapaknya bapak setan. Ya Allah, ya dia kalau lagi marah kadang suka keluar kata-kata yang apa? Dan baik. Wakala menjahil syekh. Perkataan orang yang jahil naik. Ini kan yang belum terjadi ini kan banyak omongan, banyak betul ya. Komen-komen ini ya status dan lain kagak ngerti pakai nanti kita baru. Kalau nggak ngerti dalam politik kita ikut komen, beda menurut saya pengaruh. Ya air terpancing, terjadilah perpecahan dan lain. Apalagi dalam hukum syariat jangan sekali-kali. Kalau kita nggak ngerti lebih baik dia asukun salah. Orang nanya, mau cipratan najis, sholat besar kagak, kan gitu. Pakai jawab, kan kecipratan nggak sengaja. Kecipratan sengaja bagaimana? Enggak, kan apa beda sengaja? Kata apa? Babnya beda, Pak kan gitu. Yang lain, harus dipahami. Siapa orang jahil? Ayo, dari masalah betul kan? Siapa yang bilang ini? Insya Allah. Ya, dia ngerti apa kan? Ya, makanya pada waktu itu kotak aman, pada kopi, rokok nanti urus umpama dan kadang kemudian umpama kan apa? Duit amal, kan kita pengurus duit kalau kita ada kita kan nggak perlu jalan kita tanggung dari korban. Aman, kesannya kayak seperti benar. Ya itu amanah, itu aman. Kalau ada insentif, lihat insentif itu kenapa? Ya kan? Kan sudah ada anak-anak ini. Kenapa harus ambil ini? Awas. Yang insentif kan udah hasil apa? Udah ada persetujuan. Kalau yang lain itu bukan di sini, Jakarta. Bukan sini tinggal ngomong Jakarta. Itu asal bukan kota Jumat begitu. Bukan di sini ya, kalau sekali lagi di sono Jakarta. Kali-kali atau saja minum banyak nih. Ya Allah, pantau itu. Sampai ditaruh di bawah kan. Tuh, kalau mana? Harus dari begitu. Berapa kota? Yang itu bocah bapak-bapak. Ya, kalau minumnya si berapa? Yang dia masing-masing. Allah. Soalnya dengan bukan sini nggak ada kan ya? Nggak ada Pak. Nggak ada. Wakana mujahid syekh wasyukur syekh. Orang jahil lebih baik diam. Maka diam itu menjadi perhiasan
kalau dia ngomong, ya, terlalu yang dibilang apa istilah al-fitnah asyad minan qatl, ada ya, fitnah itu lebih dahsyat, lebih kejam daripada bunuh. Karena ucapan bisa membunuh mental orang. Yang akhirnya mati diam-diam jadinya. Allah, omongan aja. Kalau yang keluar, di mana anak-anak, anak-anak kalau merasa, ya kata gak sasarannya, betul gak? Dia nancep. Nah, awas, bahaya. Dan yang tertancap itu artinya akan merasa, hatinya berubah. Ya, bisa benci, kan gitu, macam-macam. Ya, kayak seperti bisa pulang. Ya kalau udah nyantek, ya, kalau sudah nyantek, ya susah. Ya kan, udah langsung merambat. Takutnya kan, apa namanya bisanya ya? Oh, ya, makanya lebih baik ya. Lama pakai ada yang naruh batu. Kalau kita nggak bisa naruh kolam kan pakai aja pagoda gitu. Iya. Supaya jangan sampai ya kita ngomong sembarang. Qala Luqman libnihi. Luqmanul Hakim maksudnya. Bukan Luqman Muliman, bukan. Luqmanul Hakim. Lama kata Luqmanul Hakim kepada putranya, "Lau kana kalamu bil fitnatin kana sukuru bil dahab." Seandainya ucapan itu ya dinilai sebagai perak, maka dia merupakan emas. Ya, perak berharga kan? Berharga. Kalau memang ucapan masih ada nilainya, ya seharga perak, bagus kan? Bagus, manfaat. Tapi dia lebih berharga. Karena yang manfaat omongan ini belum tentu semua ambil. Betul kan? Apakah setiap ucapan bisa diterima sama semua? Ini ngaji kayak gini belum tentu. Ya kan? Belum tentu dapat semua. Habis. Belum bisa. Belum bisa kan? Ya belum bisa. Ada juga belum. Ya. Kayak gitu. Nggak semua. Makanya para ulama cuma niatnya satu mengumpulkan kewajiban, menyampaikan ilmu. Dapat nggak dapat, terima nggak terima, urusan Allah punya urusan. Dan kita ngaji juga mau dapat kagak dapat, paham kagak paham, jadi ustaz kagak jadi ustaz, kan gitu urusannya. Itu bukan urusan kita. Tahu nih kita jalankan kewajiban menuntut ilmu. Begitu aja. Karena kalau pikiran gini jadi kagak ngaji mah. Wah, kok kagak dapat apa-apa udah dengan kamu ngaji rugi malah. Karena hadirnya itu pahalanya besar. Ya kan? Begitu udah dapat dialektika, dapat silaturahmi, ampunan dari sebelum kita berangkat dari rumah, naungan malaikat, ridho Allah banyak. Kalau kagak ngaji apa yang kita dapat? Ilmu kagak, itu pahala semua hilang. Pakai yang tua-tua ini, pokoknya duduk dari berkah. Itu deh. Jangan kurang benar saya, ada urusan. Sama udah buruk, kan gitu urusan. Gak kelihatan. Udah jimping aja. Saya capek banget, tutup, lonjol, gak dapat. Malaikat juga ngerti kan gitu urusannya. Semua makanya yang ngajar juga begitu. Gak berharap musibah juga. Urusan jadi gak jadi nanti jadi beban. Bukan hak kamu. Kan ada tuh kayak juga ada ya bahasanya makalahnya. Bukan urusan kamu. Setidaknya pasti ada yang Allah angkat derajatnya. Kita nggak tahu apakah di masa kita atau nanti setelah kita. Kita nggak tahu. Satu aja jadi Allah angkat, udah keuntungan besar buat kita. Agak jadi Ustaz, tapi mereka mengamalkan. Kan gitu.
mereka ibadah dengan rapi, kan? Mereka bisa bermuamalah dengan rapi karena ajaran itu udah cukup. Jadi nggak perlu manggil itu mesti jadi ustaz semua. Ini orang Baitur Rahman jadi ustaz semua, tahlil berbut. Kami lagi dia ustaz gede, kan gitu. Jadi tugas kita ada belajar dan mengajar, ngaji dan mengajarkan. Serahin dengan Allah. Wa ubawidu amri ilallah. Saya serahkan urusan sama Allah. Dan jangan pesimis. Kalau diri kita nggak jadi, nanti anak turunan tidak pasti. Itu jaminan dari Allah, jaminan dari Rasulullah. Saya, orang tua saya bukan ulama. Maaf, hanya pedagang kue basah yang belum kerjaannya juga macam-macam. Gali sumur, dagang ini, dagang itu, sempat dari kopi di kapal pelayaran. Masya Allah. Ya sampai terakhir aja dagang. Ya, dagang kok pakai mikul. Bukan ulama. Ibu saya juga bukan ustaz. Cuma kakek saya dari ibu orang ahli, ya, yang rajin muzakarah. Ya, teman muzakarahnya nggak tahu guru saya semua yang buat. Ya, anak cuma satu, ibu, kamu saudara, karena jadi saja, jadi tukang kue. Tapi jadi Allah benar, enggak jadi diri kita anak, maka dibilang dia cucu, anak aja cucu. Ya, jadi jangan pesimis, insya Allah nanti dari Pak Udin ada anak turunannya. Ya, dari Pak ini, insya Allah ada, karena khawatir dari Pak Soleh nanti ada. Edi nggak jadi nih sekarang. Edi mana ini? Oh dia betul. Dia nggak jadi. Ya, dia anak turunan kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu nasib orang, betul nggak? Entah dari anak perempuan, entah dari anak yang laki. Anak kita ada, cucunya lihat nanti. Pasti ada. Janji Allah pasti. Saya merasa ya. Ya, ibu saya merasa. Kakek saya dia ulama orang alim, tapi dipakai anak kan, dipakai dicuci. Nah, mudah-mudahan kesananya tetap ada keterasi benar ini sudah lurus. Wa maknahu kama qala Ibnu Mubarak, maka makna daripada mutiara hikmah itu laukana kalam fi taatillah min fitah, seandainya ucapan ya kita di dalam taat pada Allah itu dinilai enak. Karena sukun al maksiatillah, lagi diamnya dari maksiat merupakan emas, artinya sangat besar kemuliaannya dan nilai pahalanya. Wa ma ahsana qaula ba'dihim min bahril mutakalim. Ini bahar adalah apa namanya? Lahan saja, ilmu saja. Ada bahar rajis, ya, ada bahar tawil, macam-macam sebutannya Pak, artinya laut. Kenapa? Karena orang yang ahli syahid dia luas, dia punya apa? Wawasannya luas, ya, terutama dari segi lugu. Kalau kita dari segi bahasa, kalau saya Ustaz Pantun, memang justru itu kagak enak, kalau bahasa biasa nggak bisa, nggak judi suruh surat memang bisa, justrunya kebingungan sih. Benar, buat salah, buat kedok-dok, lo dalam, begitu. Makanya kalau nggak biasa, kadang tuh harus dengan perasaan, nggak sembarangan. Ya, ada yang kecil itu, ya Rabbil Mustafa, duduknya mim semua, ya kan? Ini sama. Idza mararta ila kalimatin pada'ha wa baba sukuti yuksid. Kalau kana nubuka min fitnatin lakana sukutuka min asjani. Ya, iksidi. Padahal amr iksid. Cuma supaya kopiah maknanya jadi enak. Bila manurita ila kalimatin pada'ha wa baba sukuti iksidi. Kalau kana nubuka min fitnatin lakana sukutuka min asjani.
Ya, kalau memang nggak perlu jangan. Tapi kalau terpaksa ngomong, mau bilang apa? Kan gitu. Pada ayat 3 nih, wabah syukur di sini, maka kalau lebih baik bermaksud di dia. Kalau nggak tempat terpaksa, amin, maka dia yang sholat lakukan. Tapi kalau terpaksa, lakukan. Karena nanti salah dan buat kita. Kita orang paham, kita orang berarti agak bicara, tapi hilang. Ya, kesempatan kita untuk memberikan petunjuk, kebenaran, masalah yang benar. Kalau kan bukan min fitnatin, maka jika ucapanmu itu dia merupakan benar, lakana suhuruka min asdabi, niscaya dia itu daripada emas. Asdab dimanakan juga emas, ya, logam mulia, ya, atau batu permata yang lebih mahal. Qala Ibrahim, dia ada tulis itu ya. Lama lagi nanti panjang, ya, tulisan nadanya masuk, ya. Wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan biar sedikit ada hikmah memberikan nasihat yang penting. Selalu kita bisa mengukur seandainya kita ingin berbicara, apakah harus kita sampaikan atau tidak? Apakah dia itu lebih baik bagi kita atau memang harus bicara?